Dari dasar sungai yang keruh, hidup segerombolan pasukan ikan invasif yang berasal dari sungai di Amerika Selatan yang bernama ikan sapu-sapu atau armored pleco. Mereka tidak memiliki pemangsa. Mereka tidak punya rasa takut. Dan mereka tidak akan pernah berhenti makan hingga apapun yang ada di sungai tersebut habis tak bersisa. Makhluk ini yang kita undang untuk masuk ke wilayah kita. Yang awalnya kita jadikan mereka jadi suatu pemecah masalah untuk akuarium kita. Sampai akhirnya ada yang tega membuangnya ke sungai dengan harapan tidak akan terjadi apa-apa. Inilah penguasa sungai di Indonesia saat ini. Sobat Infomedia, di video kali ini kita akan membahas suatu kasus yang baru-baru ini membuat masyarakat berbondong-bondong untuk menangkap dan memusnahkan segerombolan hewan invasif yang sangat merusak perairan di Indonesia. Hewan ini bukan berasal dari Indonesia, tapi sengaja dibawa masuk ke Indonesia yang awalnya sebagai hewan pembersih, pemakan lumut, dan sebagai ikan hias juga di kalangan beberapa penghobi ikan hias. Mulut yang terletak di bagian bawah, inferior, yang berfungsi ganda sebagai alat makan, sekaligus jangkar, agar mereka tidak hanyut oleh arus deras. Tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik biasa, melainkan oleh pelat-pelat tulang keras yang menyerupai baju zirah ksatria abad pertengahan. Inilah mengapa predator lokal seringkali kesulitan untuk memangsa mereka. Mereka adalah benteng berjalan di dasar sungai. Bagaimana ikan dari lembah sungai Amazon bisa sampai ke sungai Ciliwung atau Bengawan Solo? Jawabannya terletak pada paradoks popularitas. Pada awalnya, ikan sapu-sapu didatangkan sebagai komoditas industri ikan hias, solusi murah bagi penghobi untuk menjaga kaca akuarium tetap bersih. Namun, ketika ikan kecil yang lucu ini tumbuh menjadi raksasa sepanjang 50 hingga 60 cm, banyak pemilik yang tak lagi sanggup menampungnya. Atas dasar rasa kasihan yang keliru, ikan-ikan ini dilepaskan ke perairan umum. Disitulah petaka ekologi dimulai. Ikan sapu-sapu bukanlah sekadar ikan hias yang tersesat. Mereka adalah spesies invasif asing (IAS) yang sangat tangguh. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang mengerikan. Di perairan Indonesia yang seringkali tercemar dan rendah oksigen, di mana ikan lokal seperti nila atau gabus mulai megap-megap, ikan sapu-sapu justru berjaya. Mereka memiliki kemampuan menyerap oksigen melalui modifikasi saluran pencernaannya, memungkinkan mereka bertahan hidup di lumpur yang nyaris tanpa udara. Di Indonesia, ikan sapu-sapu telah berubah dari sekadar tamu menjadi hama yang merusak tatanan ekosistem. Dampak yang mereka timbulkan bersifat sistemik dan menghancurkan dari berbagai sisi. 1. Dominasi sumber daya dan teritorial. Ikan sapu-sapu adalah pesaing yang tidak adil. Dengan nafsu makan yang besar, mereka menyapu bersih alga dan mikroorganisme yang seharusnya menjadi makanan bagi benih-benih ikan lokal. Mereka mengalahkan spesies asli Indonesia dalam perebutan makanan karena hampir tidak ada pemangsa alami di sini yang mampu menembus kulit keras mereka. 2. Perusakan habitat dan erosi sungai. Sisi gelap yang jarang diketahui adalah perilaku bersarang mereka. Ikan sapu-sapu jantan akan menggali lubang-lubang dalam di tepian sungai untuk tempat memijah. Di sungai-sungai dengan populasi padat, ribuan lubang ini membuat struktur tanah menjadi rapuh, memicu pengikisan dinding sungai, erosi, dan meningkatkan risiko longsor di bantaran sungai. 3. Penghancur jaring nelayan. Bagi masyarakat bantaran sungai, ikan ini adalah mimpi buruk ekonomi. Sirip punggung dan samping mereka yang berduri tajam, serta kulitnya yang kasar, seperti amplas, seringkali tersangkut di jaring nelayan, merobeknya hingga rusak parah. Nelayan seringkali menghabiskan waktu
berjam-jam hanya untuk membersihkan jaring dari ikan sampah ini. Sementara Aduh, sapu-sapu hasil mesti tangkapan jaring dulu. ikan bernilai Ya, jual sabar ya. terus merosot. 4. Gangguan rantai makanan. Keberadaan mereka mengganggu siklus hidup ikan lokal. Ikan sapu-sapu diketahui sering memakan telur-telur ikan lain yang diletakkan di dasar sungai atau menempel pada substrat. Dengan memakan masa depan ikan lokal, mereka memastikan bahwa hanya jenis mereka yang akan mendominasi sungai di masa depan. Banyak yang keliru menyangka bahwa ikan dengan daya tahan sehebat ini berasal dari kedalaman samudera yang ganas. Namun, kenyataannya, ikan sapu-sapu adalah penguasa mutlak perairan tawar. Habitat aslinya membentang di sepanjang sungai-sungai tropis Amerika Selatan, mulai dari Costa Rica hingga Argentina, mendiami sungai yang mengalir deras maupun rawa-rawa yang tenang. Di Indonesia, mereka telah menetap dan membentuk koloni raksasa di berbagai ekosistem perairan darat. Mereka bukan penghuni laut dalam. Habitat favorit mereka adalah dasar sungai, bentik, danau, dan waduk dengan kedalaman yang bervariasi dari permukaan dangkal hingga kedalaman 10 meter. Namun, kekuatan sejati mereka terletak pada kemampuan bertahan hidup di habitat yang dianggap mati oleh makhluk lain. Ikan sapu-sapu sering ditemukan di saluran drainase perkotaan yang pekat dengan polutan, sungai yang kekurangan oksigen, hingga perairan payau yang memiliki kadar garam rendah. Mereka tidak membutuhkan kejernihan. Bagi mereka, air yang keruh dan penuh sedimen adalah perlindungan sempurna dari pantauan predator udara seperti elang atau bangau. Jika kita mengamati lebih dekat, setiap inci tubuh ikan sapu-sapu adalah mahakarya adaptasi evolusioner. Baju zirah organik, tidak seperti ikan pada umumnya yang licin dan bersisik halus, tubuh mereka dibungkus oleh pelat tulang keras yang disebut scutes. Pelindung ini sangat kuat, memberikan pertahanan pasif yang membuat predator enggan menggigitnya karena risiko cedera mulut. Ukuran mereka pun bervariasi. Di akuarium, mereka mungkin terlihat kecil. Namun di alam liar Indonesia, spesies seperti Pterygoplictis dapat tumbuh hingga panjang 50 sampai 70 cm dengan berat mencapai beberapa kilogram. Mata omega yang misterius. Satu ciri fisik yang jarang disadari adalah struktur mata mereka. Ikan sapu-sapu memiliki apa yang disebut sebagai iris omega. Pupil mereka memiliki lobus dorsal yang menonjol, memungkinkan mereka mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dengan sangat presisi. Ini adalah kacamata hitam alami yang membantu mereka tetap waspada di perairan dangkal yang terpapar sinar matahari terik, sekaligus memberikan penglihatan tajam di kegelapan dasar sungai. Sistem pernapasan ganda salah, satu adaptasi unik yang paling mengerikan bagi pesaingnya adalah kemampuan mereka bernapas di luar air. Selain menggunakan insang, mereka memiliki modifikasi pada lambungnya yang kaya akan pembuluh darah. Saat air kekurangan oksigen, mereka akan naik ke permukaan untuk menelan udara. Udara ini disimpan di perut, memungkinkan mereka bertahan hidup selama berjam-jam. Bahkan dalam kondisi darurat, mereka bisa merayap di atas lumpur basah untuk mencari sumber air baru. Di balik penampilannya yang kaku dan lambat, tersimpan fakta-fakta yang membuat para ilmuwan takjub sekaligus waspada. Kemampuan puasa yang ekstrem ikan sapu-sapu adalah penyintas sejati. Dalam kondisi lingkungan yang ekstrem atau saat sumber makanan menipis, mereka mampu memperlambat metabolisme tubuhnya secara drastis. Mereka bisa bertahan hidup tanpa makan selama berminggu-minggu dengan mengandalkan cadangan lemak yang disimpan di jaringan tubuhnya. Induk yang protektif.
Meski terlihat dingin, ikan sapu-sapu memiliki naluri parental yang kuat. Jantan akan menjaga lubang sarang yang ia gali di dinding sungai dengan sangat agresif. Ia akan tetap berada di sana, memastikan aliran air segar masuk ke dalam lubang untuk mengoksigenasi telur-telur dan melindunginya dari serangan ikan lain hingga benih-benih tersebut menetas. Inilah alasan mengapa tingkat keberhasilan reproduksi mereka sangat tinggi di perairan Indonesia. Bisa mengeluarkan suara. Mungkin fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa mereka bukanlah makhluk yang membisu. Saat merasa terancam atau diangkat dari air, ikan sapu-sapu dapat mengeluarkan suara seperti decitan atau dengkur keras. Suara ini dihasilkan dari gesekan antara tulang sirip dada dengan sendi bahunya. Sebuah mekanisme peringatan untuk menakuti predator agar segera melepaskan mereka. Meskipun secara kasat mata ikan sapu-sapu terlihat sebagai makhluk yang pasif dan penyendiri, kehidupan sosial mereka jauh lebih kompleks daripada yang kita duga. Secara alami, mereka adalah makhluk semi-soliter yang cenderung menjaga jarak saat mencari makan. Namun, di perairan Indonesia yang padat populasi, perilaku mereka mengalami pergeseran yang dramatis. Dalam kepadatan yang tinggi, ikan sapu-sapu membentuk koloni besar tanpa konflik yang berarti, menunjukkan tingkat toleransi sosial yang luar biasa terhadap sesamanya. Namun, harmoni ini berubah ketika musim kawin tiba. Disinilah hierarki dan dominasi mulai muncul. Ikan jantan dewasa yang paling besar dan kuat akan mengklaim wilayah terbaik. Biasanya lubang-lubang di tepian sungai yang paling aman. Terjadi persaingan sengit untuk mempertahankan teritorial. Jantan dominan akan menggunakan sirip dadanya yang berduri dan tubuhnya yang keras untuk mengusir pejantan lain yang lebih lemah. Hierarki ini memastikan bahwa hanya individu dengan genetik terkuat yang memiliki kesempatan untuk membuahi telur. Interaksi ini bukan sekadar tentang kekuatan fisik, melainkan sebuah tarian dominasi yang tenang, namun penuh ketegangan di kegelapan dasar sungai. Ikan sapu-sapu mungkin tidak menempuh ribuan kilometer melintasi samudra seperti paus atau penyu. Namun mereka adalah migran lokal yang sangat sukses. Migrasi mereka lebih bersifat ekspansif daripada musiman. Mereka bergerak mengikuti ketersediaan pangan dan mencari kualitas air yang mendukung reproduksi. Tantangan yang mereka hadapi sangat berat. Bendungan raksasa, pintu air yang tertutup rapat, hingga limbah beracun yang mematikan. Namun, akurasi mereka dalam menemukan habitat baru sungguh mencengangkan. Mereka menggunakan sistem gurat sisi, lateral line, yang sangat sensitif untuk mendeteksi perubahan arus dan getaran. Memungkinkan mereka menavigasi labirin bawah air dengan presisi tinggi. Di Indonesia, fenomena migrasi ini seringkali dipercepat oleh banjir besar. Saat sungai meluap, ikan sapu-sapu memanfaatkan arus deras untuk berpindah dari satu aliran sungai ke persawahan, kolam warga, hingga masuk ke sistem drainase pemukiman yang sebelumnya tidak pernah mereka jamah. Inilah cara mereka menaklukkan satu pulau ke pulau lain dengan memanfaatkan infrastruktur manusia sebagai jalan tol biologis mereka. Strategi penanganan. Populasi ikan sapu-sapu di Indonesia 1. Ingat, jangan membuang atau melepaskan ikan sapu-sapu ke sungai. Pengendalian di hulu, edukasi dan regulasi. Langkah pertama bukan membasmi, melainkan menghentikan penambahan populasi baru. Larangan, pelepasan satwa asing. Memperketat implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang melarang pelepasan spesies asing yang merugikan ke perairan umum. Perlu ada sanksi tegas bagi penghobi atau pedagang yang melepas ikan ini.
Program Dropbox. Ikan hias. Pemerintah atau komunitas bisa menyediakan posko penyerahan ikan hias yang sudah terlalu besar bagi pemiliknya, agar ikan tersebut tidak berakhir di sungai. Edukasi masyarakat. Kampanye masif bahwa melepas ikan ke sungai tidak selalu berarti berbuat baik, terutama untuk spesies invasif. 2. Pengendalian populasi secara mekanis, physical control. Ini adalah tindakan langsung untuk mengurangi jumlah ikan yang sudah ada di perairan. Restorasi sungai dan sayembara tangkap, mengadakan kompetisi, memancing atau menjaring ikan sapu-sapu secara berkala di sungai-sungai padat populasi seperti Ciliwung atau Sungai Brantas. Pemasangan barier di pintu-pintu air atau saluran irigasi, dipasang sekat fisik yang memungkinkan ikan lokal lewat namun menghambat pergerakan ikan sapu-sapu yang bertubuh lebar dan berduri. 3. Penguatan predasi alami, biological control. Mengembalikan keseimbangan ekosistem dengan memperkuat musuh alami mereka. Restocking predator lokal. Memperbanyak populasi ikan. Predator asli Indonesia yang mampu memangsa benih atau telur ikan sapu-sapu, seperti ikan gabus, cana striata, atau ikan toman. Walaupun ikan dewasa sulit dimangsa karena kulitnya, menekan jumlah telur dan larva adalah kunci jangka panjang. 4. Strategi berbasis ekonomi, insentif untuk nelayan atau warga, hingga potensi pemanfaatan dan solusi. Ikan ini dianggap hama karena tidak laku dijual. Jika memiliki nilai ekonomis, masyarakat akan dengan sukarela memburunya. Setelah melihat dampak kehancuran ekologis yang mereka timbulkan, muncul sebuah pertanyaan besar. Mungkinkah kita berdamai dengan sang penjajah ini? Jawabannya terletak pada inovasi dan pemanfaatan yang mengubah kutukan menjadi berkah ekonomi. Penciptaan market untuk produk turunan. Pemerintah membantu menjembatani nelayan atau warga dengan industri pakan ternak atau pengrajin kulit dengan pengolahan yang benar. 1. Material eksotis. Kulit stingray. Alternatif tekstur tubuh ikan sapu-sapu yang keras dan berpola unik ternyata memiliki nilai estetika tinggi di dunia fashion. Setelah melalui proses penyamakan yang tepat, kulit ikan ini berubah menjadi material yang sangat kuat, tahan lama, dan memiliki motif serupa kulit pari. Di beberapa daerah, para pengrajin mulai menyulap limbah ikan ini menjadi dompet, tas, hingga ikat pinggang eksotis yang bernilai jual tinggi. 2. Studi bioakumulasi. Melakukan tes rutin pada ikan sapu-sapu di sungai tercemar untuk memetakan kadar logam berat, sehingga pemanfaatan untuk pakan ternak tetap aman dan terkontrol. Dengan pengolahan yang benar, seperti perebusan untuk menghilangkan polutan, ikan ini dapat digiling menjadi tepung pakan ikan atau unggas yang murah dan berkualitas. Selain itu, tubuh mereka yang kaya mineral dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang mampu menyuburkan lahan pertanian tanpa bahan kimia. Penelitian terbaru mengeksplorasi kemampuan ikan ini untuk menyerap polutan tertentu dalam air, menjadikannya sebagai indikator biologis sekaligus agen pembersih alami di perairan yang sangat tercemar. Meskipun hal ini membuat daging mereka tidak layak konsumsi oleh manusia. Ingat, tidak layak dikonsumsi manusia. Subsidi tangkapan. Memberikan insentif atau uang pengganti bagi nelayan atau warga yang menyetorkan ikan sapu-sapu ke tempat pengolahan limbah atau pakan, sehingga mereka tetap mendapat penghasilan meskipun tidak mendapat ikan konsumsi. Kesimpulan strategis kunci utama bukan pemusnahan total, yang hampir mustahil dilakukan mengingat daya tahan mereka, melainkan pengendalian jumlah populasi hingga mencapai titik di mana mereka tidak lagi mendominasi dan merusak rantai makanan lokal. Kisah ikan sapu-sapu di Nusantara
bukanlah sekadar kisah tentang serangan hewan asing. Ini adalah cermin dari cara kita memperlakukan alam. Mereka adalah pengingat bahwa keseimbangan lingkungan sangatlah rapuh. Namun, melalui pemanfaatan yang solutif, kita belajar bahwa setiap masalah memiliki sisi lain yang bisa diberdayakan. Dengan mengubah cara pandang kita dari membasmi menjadi memanfaatkan, kita tidak hanya menyelamatkan ekosistem sungai Indonesia, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat yang hidup di tepiannya. Sungai kita adalah nafas kita, dan setiap makhluk di dalamnya, baik asli maupun pendatang, memberi kita pelajaran berharga tentang bertahan hidup dan kebijaksanaan dalam bertindak.